Selamat malam. Mbak Gayung bersambut keinginan Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi untuk terjun ke dunia politik disambut ramai-ramai oleh partai politik yang menyatakan mereka terbuka kalau Kaisang mau bergabung ke sejumlah partai politik tersebut. Tentu kita ingin tahu kenapa partai politik ini tertarik atau membuka diri kepada Kaisang untuk terjun ke politik. Ini menjadi pertanyaan, apakah hanya karena Kaisang Pangarep adalah putra presiden atau ada alasan lain di balik itu? Saya akan ajak Anda ngobrol mengenai apa daya tarik seorang Kaisang Pangarep dengan sejumlah narasumber yang hadir secara langsung di studio BTV maupun yang bergabung secara virtual. Saya Christian Grich bersama Anda menyaksikan obrolan malam. Gila, aku wis merestui gitu. Berarti nggak takut saingan? Nggak takut saingan? Aku ini pasti mau disiki muda. Gibran Rakabuming Raka menyebut dirinya tak takut jika sang adik Kaisang akan menjadi pesaingnya di kancah politik. Meski merestui dan memberi sinyal bahwa adik tertarik pada jalur eksekutif, namun Gibran menyerahkan sepenuhnya pilihan parpol kepada Kaisang. Presiden Jokowi pun angkat bicara terkait keinginan putra bungsunya tersebut. Sudah ngomong ke saya, tapi saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Saya nggak mempengaruhi, saya tidak memutuskan karena mereka sudah punya keluarga sendiri, harus bertanggung jawab, harus bisa memutuskan sendiri, dan saya nggak akan ikut-ikut. Ya. Kini, seperti peribahasa, ada gula ada semut. Banyak parpol yang langsung menyambut keinginan Kaisang itu. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku gembira mendengar ketertarikan Kaisang untuk masuk politik. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang secara terbuka menyarankan agar Kaisang berlabuh ke partainya. Di saat partai lain mencoba menarik simpati Kaisang, PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto menyebut bahwa partainya tak mengenal perbedaan partai dalam satu keluarga. Kini, kemanakah Kaisang akan berlabuh dan mencoba peruntungan politiknya? Kalau kita lihat pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP, kita bisa bilang PDIP ini posesif nggak ya? Sudah hadir, ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sutarduga. Mbak Eriko, selamat datang. Terima kasih. Selamat malam semua pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir kedua kali ini di obrolan malam. Ada Bang Muhammad Anas, Direktur Eksekutif Hizpol Indonesia juga sudah hadir di studio BTV. Selamat malam, Bang Anas. Mbak Christian. Ini ada dua partai lain yang siap-siap meminang Kaisang nih sebenarnya. Saya sapa ada Bang Habibur Rahman, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang bergabung secara virtual. Selamat malam Bang Habib. Selamat malam, Mbak Christine. Selamat malam. Sedianya ada Wasekjen PKB, Bang Saiful Huda juga untuk bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Saiful Huda. Malam Mbak Christian. Selamat. Mas Eriko, Mas Habib. Mas sudah sehat ya. Nyapanya hangat sekali nih ya, walaupun sama-sama bersiap untuk meminang Kaisang nih. Saya ke yang paling posesif dulu, PDIP. Ini Mas Hasto selalu bilang, ini satu keluarga jangan beda partai dong, masuknya ke PDIP juga. Apa yang menarik dari seorang Kaisang sehingga kemudian menurut PDIP, nih Kaisang masuk aja ke PDIP, apa alasannya? Begini Mbak Christian, ya kalau lihat dari baju Mbak Christian ini udah lebih dekat sama Bung Habib ini di Gerindra nih, agak mirip-mirip sepertinya. Makanya saya pakai merah ini. Jadi kalau menurut kami tentunya Mas Kaisang selamat datang di dunia politik. Ya tentunya. Oh langsung selamat datang ini ya? Iya. Kalau kita lihat dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 sebenarnya kan hak untuk berpolitik, berdemokrasi itu kan hak semua orang. Dan tidak salah mau masuk kemanapun kan sebenarnya itu pilihannya Mas Kaisang. Hanya apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu tepat sekali. Coba bayangkan Mbak Christian, kita di dalam satu rumah ini ya kan, katakanlah
kakak beradik, orang tua dengan anak, berbeda lah misalnya begitu. Kan ada rahasia-rahasia partai sebagai seorang pengurus partai misalnya, yang tidak bisa diceritakan kepada semua. Itu dalam perjanjian kami di dalam peraturan partai itu seperti itu, tidak boleh menceritakan. Nah, bagaimana kalau itu tersampaikan kemudian menjadi masukan juga ke partai lain? Kan ini kan juga bocor ke partai lain. Itu satu. Kedua juga hal yang berbeda itu kan kadang-kadang bisa menimbulkan juga gesekan, walaupun itu tidak jaminan juga kalau satu partai tidak ada gesekan juga belum tentu ya. Yang ketiga sebenarnya apa? Kalau menurut kami ya memang yang paling siap ya PDI Perjuangan. Ya, saya subjektif ini Mas Anas, karena saya ketua DPP bidang pemuda dan olahraga. Pas dong ya? Pas sekali. Ini kami menyambut Mas Kaisang. Beliau kan Adinda ini kan sebagai generasi Y sebenarnya. Dilihat dari usia ya, bukan generasi Z. Batasnya generasi Y, Gen Y, yang termasuk generasi milenial. Dan kalau dilihat secara jujur, ini berdasarkan data, nanti Mas Anas bisa, Adinda Anas bisa menjelaskan, 40% pemilih baru itu nanti generasi Y dan Z ini. Dan di dalam hasil survei terakhir, Mbak Fristian, bahwa PDI Perjuangan dari hasil survei Kompas kalau saya tidak salah, itu kami memang memimpin di sana. Di dalam generasi Y dan Z. Pemilihnya generasi Y dan Z untuk generasi Y dan Z nih. Jadi, ya sekali lagi ya sebagai ketua DPP bidang pemuda dan olahraga, selamat datang Mas Kaisang. Kami tentu menyambut dengan gembira. Kalau Pak Sekjen tadi menyampaikan ya nanti membuat surat atau apa, kami monggo. Saya nanti nomor telepon saya serahkan, ya bisa nanti kita sebagai anggota baru PDI Perjuangan. Tapi tentu sekali lagi ini kembali kepada Mas Kaisang sebagai pribadi yang bebas tentunya. Tentunya nanti Mas Kaisang kan bisa memilih mana yang paling tepat, yang paling sesuai. Walaupun kalau dilihat dari di televisi ini warna merah agak pas memang kan begitu ya Mbak Fristian. Seperti itu lebih lebih eye catching seperti itu. Itu saja barangkali Mbak Fristian. Oke, Bang Habib ini Gerindra juga berharap Mas Kaisang gabung nggak ke Partai Gerindra? Kalau kata Pak Prabowo kan belum ketemu langsung. Tapi seberapa penting tadi irisannya katanya paling banyak memang pemilih di gen milenial dan kelompok milenial dan generasi Z ya yang punya hak pilih di 2024. Bang Habib? Ya, yang normatif dulu saya perlu sampaikan bahwa secara umum Pak Prabowo sangat menghargai ya pemuda-pemuda yang ingin terjun ke kancah politik, ingin berpolitik, ingin masuk partai politik apapun itu. Karena apa? Karena dengan menjadi politisi berarti pemuda tersebut ingin melakukan hal-hal besar, ingin melakukan aktivitas yang manfaatnya untuk orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Intinya ingin melakukan sesuatu yang ada nilai perjuangannya. Itulah politisi. Kita ini ya di politik melakukan segala sesuatu untuk orang banyak. Jadi kalau ada pemuda ingin menjadi politisi, itu sangat dihargai sekali oleh Pak Prabowo. Yang kedua, kalau kita melihat sosok Mas Kaisang ya, beliau ini anak muda yang sopan, ya, kemudian juga suka berorganisasi ya, ngurus bola, ya, ngurus berbagai organisasi, kemudian juga sangat komunikatif di media sosial ya, di media massa orangnya sangat komunikatif, cair, humoris, ya memang sangat tepat untuk menjadi politisi. Tetapi kami perlu sampaikan juga soal apakah kami menawarkan Mas Kaisang masuk ke Partai Gerindra. Kami perlu menggarisbawahi bahwa Mas Kaisang ini kan putranya seorang kader PDIP, putranya Pak Jokowi, ya, adik kandungnya juga dari kader PDIP, ya, Pak Gibran, ya, adik kandung dari Mas Gibran. Oh, adik kandung Mas Gibran, betul. Ya, kan? Jadi apakah elok kalau kami menawarkan Mas Kaisang masuk ke Partai Gerindra? Benar seperti disampaikan oleh abang saya tadi, Pak Eriko, ya. Bukan mana yang lebih baik, tapi apakah sopan ya kalau kami menawarkan Mas Kaisang yang mungkin sudah besar di kultur PDIP, ya, sudah memang keluarganya PDIP,
tinggalnya di Solo juga ya. Apakah elok kalau kami menawarkan? Jadi nggak Namun tertarik demikian nih? kami kan bukan nggak tertarik. Ya tadi kami sampaikan tadi ada dua pertimbangan kan. Menghargai anak muda yang ingin jadi politisi, sosok Mas Kaisang yang benar-benar mempunyai magnet ya. Tapi apakah sopan dalam konteks adab politik ya, kami juga berpikir-pikir ya apakah elok atau tidak. Apalagi PDIP juga bukan orang lain lah bagi kami, bagi Pak Prabowo gitu kan. PDIP adalah partai sahabat kami, Ibu Mega juga sahabatnya Pak Prabowo. Tentu sebagai partai kita ya terbuka saja, siapapun ingin bergabung kita tidak akan bisa menghalangi. Tapi kami kayak sepertinya tidak akan aktif ya meminta atau menggiring-giring Mas Kaisang untuk ke Gerindra, karena beliau juga pasti tahu yang paling tepat bagi beliau itu partai politik apa. Itu kalau sikap Gerindra. Sikap PKB sendiri bagaimana Bang Saiful Huda? Ya, sebenarnya ada dua pertimbangan objektif saya kira menyangkut soal fenomena Mas Kaisang. Yang pertama, di mata kami di PKB, siapapun orangnya, tak terkecuali Mas Kaisang, kalau dia ingin menjadi pemimpin ke depan, baik jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, kita mendorong sosok-sosok itu secepatnya untuk memilih partai politik. Jangan sampai ada figur yang tidak mau berpolitik, tapi ingin jadi pemimpin. Nggak bisa itu. Gitu. Karena itu termasuk, kita syukur terakhir ada fenomena Kang Ridwan Kamil yang sudah memilih Golkar gitu. Ya. Supaya ada pertanggungjawaban politik secara jelas. Di mana dia berada, di partai apa, di situ dia harus bertanggung jawab. Itu kondisi objektif yang pertama, melihat fenomena Mas Kaisang. Yang kedua, saat yang sama kita butuh penguatan demokrasi kita lebih baik ke depan. Nah, caranya apa? Caranya, karena pilar demokrasi adalah partai politik, ya siapapun yang ingin terlibat menjadi bagian dari pemimpin, harus memilih, menjatuhkan pilihan, dia harus masuk partai di politik partai mau nggak mau ya? apa. Gitu. Nah yang ketiga objektifnya kita nunggu saja sebenarnya. Jadi kan rumahnya ada di Mas Eriko, gitu. Artinya kita tunggu Mas Gibran untuk memilih partainya. Bahkan semestinya Mas Eriko tidak pada posisi menawarkan, karena sebenarnya Mas Kaisang kan sudah menjadi bagian keluarga besar dari PDI Perjuangan. Nah kita tunggu saja. Saya setuju tadi statementnya dari Mas Habibur Rahman. Jadi kita tunggu dan tunggu kapan Mas Kaisang akan melabuhkan pilihan ke partai apa. Gitu. Tentu kalau basisnya kilometer nol ya pasti milih PDIP lah gitu. Nah yang diskusikan kemarin tuh Mbak Kristi ya, hanya diskusikan kemarin tuh kan isunya kan mau maju, mungkin mau ngambil pilihan jadi calon wali kota katanya, atau apa gitu. Nah yang ditangkap oleh partai-partai sebenarnya bukan pada konteks menawarkan untuk masuk partai, tapi semangatnya adalah mempertimbangkan untuk mengusung Mas Gibran kalau ingin maju Mas Kaisang dalam pilkada, Mas Kaisang dalam pilkada. Nah saya setuju gitu. Yang terakhir apa yang disampaikan oleh Mas Eriko, saya berharap ini jadi momentum bagi para generasi zenial, milenial mengambil pilihan masuk di politik, di dunia politik praktis. Menurut saya kalau sejak dari dini itu malah lebih baik. Dan itu pembelajaran yang semoga menjadi momentum dari ketika pilihan Mas Kaisang ingin terjun di politik. Baik. Nah, 3 partai sama narasinya mendukung Mas Kaisang untuk terjun dalam arti kalau mau masuk jadi salah satu partai-partai ini bersedia menjadi partai pengusung.
Ini penting untuk kemudian dijawab, Bang Anas, karena jangan-jangan partai-partai ini mungkin termasuk PDIP mau main gampang karena Mas Kaisang populer di media sosial, anak Pak Presiden di satu sisi, jadi jangan-jangan gampang dibanding dengan tokoh-tokoh lain. Apakah hanya itu faktor yang kemudian menjadi penentu atau membuat partai-partai ini mau mendukung atau mengusung Mas Kaisang kalau jadi maju? Nanti kita bahas ya usai jeda. Kami harus jeda, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.